Satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini mohon izin Pak Andar, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait dengan penyimpanan dan pelepasan panas dalam fase transisi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Al-Farizi Nama saya Muhammad Al-Farifai. dan rekan saya yaitu yang terakhir Mas Nurholis Setiawan. Baik, berbicara mengenai tentang penyimpanan dan pelepasan panas dalam fase transisi ya, itu menurut kami merujuk pada perubahan energi panas yang terjadi saat suatu zat mengalami perubahan fase, seperti melarut, membeku, atau mendidih, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya ada dua konsep yang penting yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah entalpi dan yang kedua adalah kalor laten. Namun untuk lebih lanjut dan lebih detailnya lagi akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami dari kelompok 2. Mungkin untuk yang pertama menjelaskan yaitu Mas Nurholis Setiawan. Baik, ada di sini Mas Nurholis. Ya, Oke, ya, baik. Mas Nurholis, dipersilakan untuk menjelaskan terkait presentasi. Silakan. ya. Di sini pertama ada perhitungan perubahan energi dalam. Sejauh ini, kita hanya dapat menghitung perubahan energi dalam gas ideal dengan menggunakan kombinasi hukum pertama dan hukum gas ideal. Jika ketergantungan kapasitas panas pada suhu diketahui, perubahan energi dalam suatu bahan dapat ditentukan berdasarkan kapasitas panas. Untuk proses volume standarnya ada di grafik di bawah ini. Jika kita menambahkan panas atau kalor, maka eh, grafik dari temperaturnya akan meningkat. Di sini T1 grafiknya rendah. Kemudian jika kita menambahkan panas atau CV, maka di T2-nya akan meningkat grafiknya. Next, penambahan panas ke dalam material. Jadi, jika kita menambahkan kalor pada suatu bahan secara perlahan, sehingga suhu bahan tetap konstan atau merupakan proses reversibel, kita dapat menghubungkan perubahan suhu bahan dengan kapasitas panas. Proses reversibel ini dapat direpresentasikan secara grafis. Kapasitas kalor adalah kenaikan kurva kalor dq per dt yang ditambahkan ke sistem. Misalkan kita menambahkan panas secara perlahan pada balok es yang bersuhu minus 30 derajat Celcius. Grafiknya ada di bawah. Jadi, jika kita menambahkan kalor atau panas pada balok es, di sini grafik atau kurvanya akan meningkat secara perlahan atau terus-menerus. Yang tadinya temperaturnya minus 30 derajat, karena kita panaskan, temperaturnya meningkat menjadi 0 derajat Celcius. Next. Kemudian menambahkan panas ke material pada transisi fase. Apa yang terjadi jika kita terus memanaskan balok es hingga temperatur menjadi 0 derajat Celcius? Berikut ini telah diamati secara eksperimental. Grafik di bawah ini menunjukkan perubahan kurva atau grafik pada temperatur balok es yang dipanaskan atau diberikan kalor secara perlahan atau terus-menerus. Terjadi perubahan temperatur yang tadinya minus 30 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius atau mencapai titik leleh dari es tersebut. Di sini juga terjadi perubahan fase dari padat ke cair pada saat balok es ini menyentuh 0 derajat Celcius.
Next. Melihat kebalikan dari proses ini, kita dapat melihat bahwa jika kita mendinginkan segelas air dengan sangat lambat dari 20 derajat Celcius menjadi minus 20 derajat Celcius, suhu akan berfluktuasi sesuai dengan kurva terbalik dari tinggi ke rendah, kebalikan dari kurva balok ester tadi, dari rendah ke tinggi, dari 20 derajat menjadi minus 20 derajat. Seiring dengan hilangnya panas dari gelas tersebut. Kemudian penyimpanan dan pelepasan panas diamati di banyak lokasi transisi fase orde pertama. Yang pertama ada pelepasan panas dari padat ke cair, atau yang disebut panas pencairan atau kalor pencairan. Yang kedua, ada perubahan dari cair ke gas, disebut panas penguapan. Yang ketiga, dari padat ke gas yang disebut panas sublimasi. Next. Perhitungan energi panas dalam. Perbedaan atau diferensial dari DU dapat dianggap sebagai perubahan kecil pada energi internal total sistem atau energi internal. Sebagian kecil sistem yang lebih besar. Misalkan, materi dibagi menjadi subsistem kecil dan setiap subsistem kecil mengikuti persamaan di atas. Semua subsistem kemudian dapat diintegrasikan untuk menjumlahkan semua energi internal. Berapakah sisa energi dalam total jika kita mengurangi energi kompresi, bagian energi dalam yang dihasilkan oleh tekanan luar? Next. Ya, di sini ada grafiknya. Total energi dalam dibagi total energi mekanik tekan. Energi baru ini merupakan fungsi keadaan termodinamika dan didefinisikan sebagai entalpi H dalam kurung SPN. Penting untuk mencatat perbedaan entalpi dan melihat bahan-bahannya. Next. Melihat rumus entalpi diferensial, kita melihat bahwa dalam proses tekanan konstan, perubahan entalpi sistem sama dengan energi panas yang ditransfer ke sistem. Persamaan ini sangat berguna karena menunjukkan bahwa entalpi dapat diukur secara eksperimental dengan mengukur perpindahan panas yang terjadi pada suatu proses pada tekanan konstan. Entalpi juga berhubungan dengan kapasitas panas pada tekanan konstan. Next. Ya, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Alfa Rifai. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Nurholis. Selanjutnya itu adalah entalpi fraksi fasa dan kapasitas panas pada transisi fase orde pertama. Sekarang, mari kita kembali ke gelas es atau air dan melihat bagaimana entalpi mempengaruhi transisi fase padat menjadi cair yang terjadi saat kita memanaskan balok es. Karena kita mempertimbangkan tekanan konstan dan proses reversibel, maka delta H sama dengan delta Q reversibel, seperti yang dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, perubahan entalpi selama transisi fase delta H disebut entalpi fusi. Beberapa menyebut ini sebagai panas transformasi, panas peleburan, atau panas laten peleburan. Ini adalah energi panas yang disimpan dalam benda padat saat membeku dan dilepaskan kembali saat meleleh. Perpindahan panas dan perubahan entalpi dapat diukur secara eksperimental dengan menggunakan alat yang disebut kalorimeter. Hal ini juga senada dengan grafik yang ada di atas ini, perubahan dari padat, cair, dan gas, yang dimana ada entalpi dan suhu, dan tekanan dengan satuan atmosfer. Selanjutnya, pecahan fasa selama transformasi
Yang itu adalah entalpi fusi mengukur jumlah panas yang diperlukan pada tekanan konstan untuk mengubah sampel dari padat menjadi cair sepenuhnya. Dengan perpindahan panas yang cukup, sistem menjadi campuran kesetimbangan antara padat dan cair. Merencanakan fraksi fase F terhadap entalpi menghasilkan grafik di bawah ini, di mana grafik sebelah kiri ini terdapat perubahan panas yang secara konstan, dan grafik sebelah kanan ini menunjukkan perubahan panas di mana sistemnya menjadi sistem campuran kesetimbangan, di mana ada pertemuan titik dari fase panas dan fase gas. Selanjutnya, perilaku kapasitas panas pada transisi fase order pertama, seperti entalpi, kapasitas panas pada fase transisi harus menunjukkan diskontinuitas, karena kalor panas adalah turunan entalpi terhadap suhu. Maka, kalor panas tidak ditentukan oleh transisi fase. Seperti dilihat dari grafik di bawah ini, di mana ada perubahan fase solid menjadi liquid dan menjadi gas, di mana dari solid di fase solid ini terbagi menjadi dua, yaitu solid 1 dan solid 2, yang terdapat perubahan temperatur. Kemudian dari fase solid menjadi liquid, itu terdapat melting point atau titik leleh, dan dari liquid menjadi gas itu terdapat boiling point atau titik didih. Selanjutnya ada penentuan entropi transisi fase order pertama. Mengukur perpindahan panas memberi kita fase entalpi transisi secara langsung. Tetapi, bagaimana dengan perubahan entropi yang terjadi dalam sistem pada transisi ini? Misalkan, kita melakukan percobaan tekanan konstan, memanaskan sampel hingga mencapai titik lelehnya. Panas yang dilepaskan saat peleburan adalah entalpi peleburan. Namun, kita juga mengetahui definisi entropi dari proses reversible. Jadi, kita menemukan bahwa entropi leleh dapat dihitung langsung dari entalpi leleh dan suhu leleh. Transisi fase bahan menstabil dan tidak stabil. Dalam suhu yang sangat dingin, cairan dapat didinginkan hingga di bawah titik beku kesetimbangannya. Demikian pula, benda padat bisa menjadi sangat panas, melebihi panas titik lelehnya. Fase ini tidak stabil atau menstabil dan mudah bertransisi ke kesetimbangan. Di mana contoh-contoh dari zatnya di sini adalah air raksa, di mana pendinginan supermaksimum yang diamati itu sebesar 88 derajat Kelvin. Terus ada logam kadmium dengan pendinginan supermaksimumnya di 110 derajat Kelvin, perak di 227 derajat Kelvin, besi di 286 derajat Kelvin, nikel di 365 derajat Kelvin, dan niobium di 525 derajat Kelvin. Sifat fase superdingin atau superpanas seperti entalpi, entropi, atau kapasitas panas dihitung dengan mengekstrapolasi perilaku besaran termodinamika yang relevan ke suhu yang tidak berada di luar stabilitas kesetimbangan. Seperti yang di dalam tabel yang sudah disebutkan sebelumnya, yang ada di bawah ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Alfarizi. Kepadanya dipersilakan. Baik, Mas Alfa yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Mas Nurholis yang sudah menjelaskan tadi ya, luar biasa. Selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan presentasinya yang seperti kita lihat gambar ya, banyak padatan yang tidak terlalu panas atau hanya mampu bertahan beberapa derajat panas berlebih karena gangguan mempengaruhi permukaan bebas padatan. Nah, atom-atom pada permukaan suatu material ini memiliki banyak ikatan tak jenuh ya, sehingga memungkinkannya bereaksi lebih bebas terhadap energi panas vibrasi. Oleh karena itu, energi permukaan ini memaksa atom-atom yang ada di permukaan itu meleleh pada suhu yang lebih rendah daripada bagian utama material, atau atom-atom tersebut menjauhi permukaan. Selanjutnya, nah di sini ada contoh ya untuk bahan penyimpanan energi surya. Seperti yang kita ketahui di sini ada dua kondisi, yaitu pertama dalam kondisi siang hari,
atau ketika ada matahari, dan yang kedua di sini kondisi ketika tidak ada matahari atau pada malam hari, di mana dalam kondisi siang hari di sini suhunya akan naik gitu kan. Eh, Sebaliknya ketika kondisi malam hari atau tidak ada matahari itu suhunya akan menurun seperti pada grafik yang dijelaskan ini. Selanjutnya, nah, berbicara tentang kalor ya, kita tidak asing dengan yang namanya kalor laten atau panas laten. Nah, sebetulnya di sini ada seorang ilmuwan yang benar-benar mengemukakan bahwa panas laten tersebut eh, ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya Joseph Black. Nah, di sini ada yang namanya kalor laten. Kalor laten itu seperti yang kita ketahui jumlah energi yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat saat mengalami perubahan fase pada suhu konstan. Nah, kalau misalkan yang kita ketahui yaitu kalor laten itu ada dua jenis ya. Ada kalor laten pembebanan dan ada kalor laten pelepasan. Nah, di sini pada penemuan panas laten pada abad 18 diyakini bahwa jika suatu bahan dipanaskan secara merata hingga titik lelehnya, panas dalam jumlah sekecil apapun akan melelehkan seluruh sampel. Nah, dengan kata lain, begitu panas diberikan, suhu sampel itu menurun untuk material di atas. Nah, transisi fase terjadi secara spontan tanpa masukan tambahan apapun. Nah, untuk kalor laten tadi kan sudah dijelaskan ya ada dua, itu pembebanan dan kalor laten pelepasan. Nah, kalau kalor laten pembebanan itu yang pertama itu kalor laten yang diserap oleh suatu zat yang mengalami perubahan fase dari fase cair ke fase padat. Contohnya yaitu ketika air membeku menjadi es. Sebaliknya, justru kalor laten pelepasan itu bisa disebut kalor laten pemanasan. Kenapa? Karena kalor laten pelepasan ini, kalor laten yang dilepaskan oleh suatu zat saat mengalami perubahan fase dari fase padat ke fase cair atau dari fase cair ke fase gas. Nah, contohnya kita ketika es mencair menjadi air atau cair menjadi uap. Nah, karena suhunya meningkat. Nah, di sini ada satu ilmuwan yaitu Joseph Black menulis pengamatan berikut sebagai tanggapan terhadap gagasan ini. Nah, sebetulnya terkait penemuan dari konsep kalor laten itu, ada beberapa ilmuwan yang berkontribusi ya, bukan hanya Joseph Black. Ada namanya Anthony Lavoisier dan James Prescott Joule. Cuma di sini yang pertama kali menemukan adalah Joseph Black itu sendiri. Yang mana kalau kita balik lagi ke tadi, Joseph Black itu adalah seorang ahli kimia ya, fisikawan asal Skotlandia, itu berperan penting dalam pemahaman konsep panas laten ini. Karena pada tahun 1762 kalau tidak salah itu Black melakukan serangkaian eksperimen yang melibatkan pemanasan dan pendinginan air. Ia menyadari nih bahwa panas yang diserap atau dilepaskan oleh air saat mengalami perubahan fase, misalnya saat es mencair menjadi air. Nah, itu tidak sebanding dengan perubahan suhu air tersebut. Black menyimpulkan bahwa ada panas yang tersembunyi nih atau terkunci selama perubahan fase, dan konsep ini awal mula itu ditemukan dan kemudian dikenal sebagai panas laten. Nah, terkait yang ada di slide ini itu karena kalau kita baca panjang ya. Namun pada intinya ini adalah terkait gunung es yang dikemukakan oleh si Joseph ini tadi. Nah, dia memahami bahwa pemahaman konsep panas laten yang dikembangkan oleh Black dan ilmuwan lainnya sangat relevan ya dalam menjelaskan fenomena gunung es ini. Nah, gunung es itu kan terbentuk ketika air mengalami perubahan fase dari fase cair menjadi fase padat kan atau es. Nah, selama proses ini panas laten pembebanan diserap oleh air, dan ini adalah konsep yang sesuai dengan pemikiran Black tentang panas laten yang tadi saya jelaskan ada dua jenis kalor laten itu sendiri. Nah, panas ini diserap tanpa perubahan suhu sehingga gunung es dapat membeku dan membesar tanpa suhu air itu turun selama proses transisi tersebut. Nah, konsep panas laten dan pemahaman tentang perubahan fase membantu menjelaskan yang tadi di slide ini, menjelaskan mengapa gunung es dapat bertahan nih dalam bentuk padatnya dalam waktu yang begitu lama. Meskipun suhu di sekitarnya mungkin fluktuatif, kadang naik atau kadang turun. Nah, ketika gunung es meleleh, panas laten pelepasan dilepaskan.
Dan proses ini terjadi pada perubahan suhu. Ini memberikan dasar ilmiah untuk memahami dinamika perubahan fase air dalam konteks gunung es. Nah, di sini sudah dijelaskan ya tentang kalau laten dari kenapa si gunung es tersebut tidak mencair walaupun kondisi suhu di sekitarnya itu fluktuatif. Lanjut. Nah, untuk di sini ada konversi langsung, misalnya dari padat ke cair pada suhu leleh ya. Seperti yang diperkirakan, biasanya terjadi pada saat itu berarti bahwa gunung es tersebut bermula pada suhu minus 30 derajat Celcius dibandingkan dengan panas yang ditransfer ke dalamnya. Nah, di sini ada grafik ya pada minus 40, pada minus 20, pada suhu 0 derajat Celcius gitu kan, pada suhu 20 derajat Celcius dan suhu 40 derajat Celcius. Nah, ini suhu es ya, es yang mencair pada tahun 1700-an gitu. Dan ingatlah bahwa kapasitas panas wujud padat dan cair akan berbeda, sehingga terjadi patahan kemiringan pada titik leleh es. Blake melanjutkan eksperimennya dan menemukan bahwa es yang mencair tampaknya menyerap lebih banyak panas daripada yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 31 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Dia kemudian melakukan pengukuran yang memberikan informasi tentang yang tadi sudah disebutkan, yaitu entalpi fusi. Jadi ini ada kaitannya tentang kalor laten yang ditemukan Joseph Blake dengan teori gunung esnya. Maksudnya kenapa si gunung es ini bisa membeku atau kenapa tidak bisa mencair. Karena tadi sudah disebutkan ya, ada namanya kalor laten pembebanan atau kalor laten pendinginan. Dan ada kalor laten pembebasan atau yang disebut kalor laten pemanasan. Di sini sangat mempengaruhi dari adanya teori kalor laten itu sendiri yang ditemukan oleh Joseph Blake bersama rekan-rekan ilmuwan yang lainnya. Mungkin seperti itu, Mas Alfa. Ya, baik. Mungkin itu presentasi dari kami, kelompok 2. Mungkin Mas Alfa ada tambahan? Mungkin ya kurang lebih seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok kami itu mengenai pelepasan dan yang intinya adalah entalpi fusi dan gas ideal. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi